Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini gue pengen jelasin workflow cara mendesain poster menu skip. Let's go. Let's go. Yang pertama, kita cari dulu gambarnya. Nah, di sini adalah kunci dari hasil poster desain yang akan kita buat. Semakin poster yang baik itu pada dasarnya, karena kita mainnya di Photoshop, itu pada dasarnya ditentukan dari kualitas gambar yang kita dapat. Oke, nah karena menu besok itu nasi uduk, maka kita cari nasi uduk guys. Nah, dari ulang ya, tulis nasi uduk. Nah, dari sini kita pilih image karena kita ingin cari gambar. And then kita beralih ke tools atau alat. Kemudian kita atur supaya gambar yang muncul di sini hanya berukuran besar saja. Maka kita pencet size atau ukuran, kita pilih yang besar atau large. Maka muncullah hasil-hasil gambar dengan resolusi minimal 1000 pixel guys. Misalkan 1000 kali 800. Kalau misalkan beruntung nanti dapat ada yang 3000 kali 2000. Kenapa butuh resolusi yang besar? Karena itu akan menentukan hasil dari ketajaman nanti guys. Walaupun itu bisa diatur. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa ngedapetin gambar dengan resolusi di atas 1000 guys. Nah, dalam hal memilih gambar, di sini juga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena kita ingin mengeditnya dengan mengatur posisi-posisinya di posternya nanti nih. Nih, kita tunjukin ya. Contohnya ini, guys. Wah, berat nih, guys. Ambil nge-zoom, ambil share screen, ambil internetan. Muter. Nah, bisa dilihat di sini, kita akan memposisikan makanan ini sesuai yang kita inginkan, terutama dalam hal layouting atau pengaturan tata letak. Nah, di sini, kalau misalkan kita mendapatkan gambar yang terpotong, itu akan membatasi penempatan si gambar makanannya ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan gambar dari Google yang wadahnya itu tertampil secara penuh, supaya kita bisa mengatur tata letaknya itu sesuai yang kita inginkan dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi itu syarat aspek yang pertama adalah pilihlah gambar yang wadahnya itu tampil secara penuh. Oke, contohnya gimana tuh? Kalau misalkan ini, ya di sini gue pause. Kira-kira di sini apakah wadahnya tampil secara penuh atau tidak? 1, 2, 3. Tentu saja tidak, karena di sini wadahnya yaitu piringnya dan daun pisangnya ini terpotong di bagian bawah dan kiri guys. Walaupun di kanan dan atasnya itu dia tampak secara penuh kayak gitu. Nah, contoh yang tampil secara penuh ini, sehingga nanti kita bisa crop wadahnya dan ayamnya kayak gitu. Itu yang pertama. Apa tadi? Wadahnya tampak secara penuh. Oke, yang kedua, karena kita sudah memfilternya dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 1000, it's okay untuk mengenai resolusi, insya Allah dia aman. Tapi yang lebih perlu diperhatikan dalam hal mengambil gambar supaya hasil nanti menarik adalah lightingnya guys. Lighting, oke? Jadi kita ambil gambar yang lightingnya itu cenderung merata. Dia tidak pada satu sisi terang, sedangkan pada satu sisi gelap atau berbayang. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti hasilnya kurang bisa kita atur untuk mengatur bayangannya. Nah, itu salah satu aspek juga tuh dalam poster skip ya. Contohnya gimana? Contoh yang ini ya.
Kira-kira gambar ini apakah dia lightingnya merata atau tidak? Jawab 1, 2, 3. Tidak, guys. Jadi di sini bisa kita lihat di sisi kiri dia terang, putihnya sangat terlihat. Sedangkan di sisi kanan dia gelap, banyak bayangannya. Nah, gambar yang seperti ini sulit untuk diatur nantinya dan hasilnya jadi kurang maksimal, guys. Begitu. Jadi kita cari yang lightingnya itu merata. Kalau ini gimana, guys? Kira-kira menurut kalian, apakah lightingnya merata? Silakan di-pause. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah tidak merata, guys. Lagi-lagi, kenapa? Karena di sini ada bayangan yang sangat mencolok nih, bayangan yang sangat mencolok, kayak gitu. Jadi kita sulit untuk mengambilnya. Dan juga di sini wadahnya nggak tampak secara penuh. Oke, itu aspek yang kedua. Contoh yang kayak gimana tuh? Contohnya yang lightingnya itu merata. Oke, kita kasih contoh ya. Contohnya ini, guys. Nah, ini meskipun ada bayangan di sebelah kirinya, tapi bayangan ini masih tidak terlalu tajam. Dan di bagian yang kirinya, bagian yang terangnya itu juga tidak terlalu silau. Jadi ini masih bisa kita ambil gambarnya karena lightingnya masih cukup merata. Jika tidak ada pilihan yang lain. Tapi masih kita bisa improve lagi. Adakah gambar yang lightingnya lebih merata? Scroll, scroll, scroll. Nah, ketemu. Ini lightingnya bagus nih, guys. Cukup bagus. Walaupun nggak bagus banget so amat. Dia ada bayangan, tapi bayangan itu tidak terlalu gelap. Kayak gitu. Masih oke lah. Oke, kita scroll lagi. Nah, ini dia, guys. Nah, di sini menurut gua nih, lightingnya ini merata nih. Bagus dia. Dia tidak ada sisi gelap dan tidak ada sisi terang. Semuanya itu menyala gitu. Ini bisa kita ambil. Oke, paham ya? Paham. Nah, terus aspek yang ketiga, tadi aspek yang kedua adalah lighting yang merata. Biasanya lighting yang merata itu juga menghasilkan hasil foto yang warnanya itu keluar. Oke, soalnya ada juga yang warnanya itu redup. Mungkin karena lightingnya itu terlalu kecil juga sih. Contoh yang lightingnya redup itu seperti apa? Seperti ini. Nih, ini lightingnya redup, maka warnanya juga jadi redup. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ini, warnanya dia keluar karena lightingnya itu baik gitu, merata dan juga tidak redup. Kayak gitu. Oke? Kebayang ya buat milihnya ya. Nah, terus aspek yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah relevansi dari gambarnya yang kita ambil. Walaupun kita kemarin nasi uduk nih ya kan. Kita nyarinya nasi uduk sesuai dengan menu yang pengen kita keluarin. Tapi perlu dicatat juga apakah gambaran itu relevan atau tidak. Contohnya ini. Di sini ada jengkol. Ada jengkol. Yang mana itu mengurangi relevansi dari gambar ini. Khawatirnya akan timbul persepsi atau spekulasi bahwa kita akan menyediakan buka puasa nasi uduk dengan campuran jengkol. Kayak gitu, oke. Jadi kalau misalkan dia tidak terlalu signifikan nggak apa-apa sih. Nah, biasanya karena hasil pesanan kemarin hasil kesepakatannya kita pesannya itu nasi uduk dengan telur, maka kita usahakan cari yang dengan telur gitu. Jangan ditampilkan ayam karena kita tidak memberikan ayam gitu, oke. Relevansi juga penting. Oke, berarti indikator-indikator itu semua itu harus kita perhatikan. Wadahnya tampak secara penuh, lightingnya itu merata atau baik, dan juga gambar itu relevan. Oke. Nah, di sini gue udah nemuin beberapa, biar cepet aja. Gue udah nemuin beberapa gambar yang sudah terlirik lah gitu untuk kita download. Biasanya di sini kan kalau misalkan kita klik gambarnya nih, kita klik gambarnya dia kan muncul ya di sini. Nah, ini ada resolusinya nih 1080 1080 kayak gitu. Ini bukti kalau resolusinya cukup tinggi.
Oke, nah kita lihat ya gambar-gambar yang tadi udah gue pilih. Ada ini. Nih. Ini tampilnya penuh, resolusinya bagus, warnanya baik. Walaupun dia ada sedikit kekurangan, yaitu ada sisi yang agak gelap, walaupun masih bisa diterima. Oke, masih bisa diterima kenapa? Karena overall yang gelap itu benar-benar karena dia ketutup gitu. Dia berada pada celah. Dia bukan bukan sebagian sisi gambar yang secara mencolok terlihat gelap. Kalau ini kan nggak secara mencolok terlihat gelap kan. Jadi it's okay gitu. Nah ini kita download. Kalau ini dapetnya dari Freepik, dia resolusinya bisa biasanya lebih tinggi. Itu tinggal klik download aja di sini. Lihat gambar yang lain lagi. Nah ini juga cukup baik. Mengenai wadah ada sedikit toleransi ya. Kalau misalkan ini kan nggak secara keseluruhan dia tampak ya kan, tapi masih bisa diterima, masih bisa kita tolerir karena hanya sedikit. Nah ini biasanya nanti bisa diedit menggunakan the power of Photoshop, biasanya kita edit sama kemanginya lah gitu. Gitu. Nah ini juga cukup relevan karena kita ngasihnya ada telur, entah itu ntar telur rebus atau telur ceplok, gak apa-apa lah, yang penting sama-sama telur, oke? Terus ada lagi ini dari segi lighting dia bagus ya, bagus menurut gua. Warnanya juga bagus dan wadahnya juga cukup tampil secara penuh, walaupun di sini nanti mungkin kena jari ya, tapi bisa kita edit jarinya. Nah, cuman mungkin dari segi resolusi dia kurang, tapi itu juga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi. Kemudian ada lagi gambar ini. Nah, ini sebenarnya gue suka nih, karena dia tajam banget. Tuh, kan, tajam banget kan. Cuman dari segi lighting, dia sangat terlihat ada bagian yang gelap. Dan juga dari segi relevansi, dia kurang relevan karena jelas-jelas di sini ada ayam yang lebih dekat. Kayak gitu. Nah, terus jadinya ini bisa nggak diambil? Ya, kita ambil dulu lah. Belum tentu ntar dipakai. Oke? Jadi koleksi ya dulu. Siapa tahu ntar kita nyediain nasi uduk ada ayamnya kan? Nah, terus selanjutnya ini guys, menurut gue yang paling cocok. Ya mungkin kurang relevan di wadahnya ya, tapi menurut gue perbedaan wadah itu masih bisa ditolerir bagi orang yang menerimanya sih. Ya nggak? Iya nggak? Iya kan? Jadi kayak oh wadahnya isinya tetap sama, wadahnya beda, is okay lah karena yang dimakan kan isinya bukan wadahnya kan. Dan dia dari segi lighting juga cakep, ya kan? Nggak ada bayangan yang mencolok. Terus wadahnya juga full, jadi bisa dipakai sih. Oke, sekarang kita download itu semuanya. Dan untuk minumnya itu ada es naga bonar. Sebenarnya agak sulit ya karena dia kurang umum, es naga bonar. Tapi udah gua download es naga bonar. Ini kurang umum ya, jarang ada yang jual. Tapi ini ngide sih sebenarnya. Intinya tuh yang warnanya pink karena menggunakan buah naga campur dengan susu itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ini esnya benar es naga benar atau enggak, yang penting gambarnya relevan aja kan. Karena ini kan ilustrasi kan. Oke, ini udah gua ambil beberapa gambarnya. Mari kita lihat ya di sini ya. Oke, bentar ya. Loading, loading, loading. Ya, semangat. Ayo, semangat laptopnya, semangat. Kayaknya berat nih guys. Karena gue nge-recordnya pakai Zoom. Oke, udah muncul ya.
Jadi ini ada 3 nih yang gue dapat es naga bonar. Kita lihat ini ya. Ya intinya kan gue nggak tahu ya. Ini tulisnya aja sebuah naga masa gitu kan. Ya, oke lah gitu. Mengenai isinya namanya minuman pasti kan bisa divariasiin. Intinya yang pakai buah naga terus kasih susu jadi warnanya pink pakai es naga gitu. Mengenai nama kan itu kan terserah ya. Nah, ini gambar yang gue dapet ini walaupun dia agak ada terlalu gelap di bagian sininya, tapi sepertinya nggak ada pilihan lain yang lebih baik. Ada juga ini dia malah lebih buruk kan kualitasnya. Sama ini dia ada mereknya ya, agak sulit untuk digunakan. Jadi kayaknya gue bakalan pakai yang ini. Oke, itu guys, tahap yang pertama sudah kita dapatkan, yaitu mencari gambar yang baik untuk posterscape. Apa aja tadi aspek yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah resolusi. Resolusinya harus kita atur ketika pencarian menggunakan tools, size, dan pilih yang large. Itu ya, itu tools pertama. Tapi aspek ketika kita udah dapet ini, gambar-gambar yang resolusinya cukup baik ini, maka aspek yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah wadahnya tampak secara penuh, secara keseluruhan, tidak terpotong. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih leluasa dalam hal mengatur tata letak dari menu-menunya ini, gambar makanan ini di poster menunya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi lighting. Nah, lightingnya ini kita harus menghindari lighting dari foto makanan yang ada sisi silaunya, sedangkan di sisi lainnya ada sisi gelapnya. Itu harus kita hindari supaya kita lebih mudah untuk mengaturnya dan hasilnya juga lebih baik nanti deh lihat ya. Jadi lighting yang merata dan tidak redup, itu akan menghasilkan, gambar yang warna itu lebih keluar, gitu. Nah, itu makanya pemilihan gambar ini penting, kayak gitu. Lighting-nya merata dan tidak redup, maka biasanya hasil warnanya itu lebih keluar, kayak gitu. Nah, terus aspek yang ketiga adalah relevansi. Oke, relevansi ini menjadi penting untuk menghindari persepsi dan spekulasi yang salah terhadap ekspektasi gambarnya kan. Terus ngiranya ntar pas buka kita dapetinnya apa, ternyata dapatnya apa, kayak gitu. Oke, oke, kita pause dulu karena sudah azan Isya. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya.